integralnya tuh ada konstantanya bukan konstanta, sorry, ada angkanya di depan. Misalkan integral A pangkat X itu hasilnya tuh A pangkat X plus A pangkat X per logaritma natural dari A. Nah, ini dua-duanya jangan lupa ditambah C ya, teman-teman, karena ini integral tak tentu. Oke, teman-teman, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum sebelum saya coba masuk ke contoh soal ya. Ini contoh soalnya juga sebenarnya saya ambil dari BMP aja ya. Kita nggak sebisa mungkin jangan ngambil terlalu jauh, kecuali kalau teman-teman ada contoh soal yang mungkin mau dibahas atau gimana, silakan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau belum ada kalau belum ada, saya masuk ke contoh soal ya, teman-teman, untuk fungsi eksponen. Oke, jadi saya udah bikin di Word. Nah, ini terlihat kan ya. Ini teman-teman bisa lihat contoh soal yang akan saya bahas di sini cuma sedikit ya, nggak semuanya. Sisanya bisa teman-teman coba sendiri untuk latihan kalau berkenan. Jadi cuma ada ya sedikit lah, nggak banyak, mungkin nggak, cuma ada 10 contoh soal. Jadi untuk yang fungsi eksponen ini saya ambil dari halaman 1718 ya teman-teman, nomor 5, 6 dan 8. Nah, nanti sisanya bisa silakan teman-teman coba sendiri. Gimana pun juga ini tuh kita cara mengerjakannya semuanya tuh harus pakai substitusi. Karena kalau misalkan nggak pakai substitusi tuh cukup apa ya? Cukup rumit lah ya. Cukup rumit. Oke. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo, ini kedengeran kan suara saya ya? Halo. Oke. Kalau Dengar, gitu, Kak. oke ya. Kalau gitu langsung aja ya. Saya coba ya. Untuk soal yang pertama, ini nomor 5 ya, teman-teman. Nomor 5 itu ada integral dari eksponen pangkat min X dalam kurung 1 plus eksponen pangkat min X pangkat 2. Nah, ini kan tadi saya udah kasih kunci ya, pakai substitusi gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, ini mana yang dijadikan substitusi? Untuk nilai U-nya ini yang mana? Kira-kira. Mungkin teman-teman ada yang tahu atau ada yang mau coba jawab? Mana yang dijadikan U? Oke ya, kalau belum ada, yang dijadikan U itu adalah yang ada di dalam kurung ya, teman-teman. 1 plus E pangkat min X. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal cari DU-nya. DU-nya itu sama dengan berapa? DU-nya itu adalah turunan dari ini kan, turunan dari 1 plus eksponen pangkat min X. Nah, sekarang turunan dari ini berapa? Turunan dari 1 itu 0. Berarti yang bisa kita turunkan, kita diferensialkan hanya yang ini. Nah, oke ya. Nah, sekarang turunan dari E pangkat min X berapa? Teman-teman, mungkin ada yang tahu? Ayo, kita coba balik lagi ke sini deh. Saya coba nih. Berapa turunannya? Turunan dari E eksponen pangkat min X. Nah, jadi kayak gini ya. Untuk eksponen, itu kalau diturunkan itu selalu hasilnya pasti sama. Akan tetapi, jangan lupa ya. Jangan lupa apa teman-teman, kita kalikan dengan ini, dengan turunan dari ini juga gitu, min X. Jadi kita kalikan dengan min 1. Nah, jadinya min E pangkat min
X. Gini ya, teman-teman. Nah, terus karena kita udah dapat kayak gini, kita udah dapat U, kita udah dapat DU. Sekarang integral ini jadinya kayak gimana? Jadinya seperti apa? Kita udah dapat ini ya, ini yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung ini itu udah jadi U ya, teman-teman. Udah jadi U, berarti kita punya U pangkat 2 gini ya. Terus apa lagi? Kita punya apa lagi? Kita punya ini ya. Kita punya ini loh. Ini dx. Kita punya du sama dengan min e pangkat min x dx. Nah, berarti berarti kan ini kan kali dengan kita udah ada ini nih. E pangkat min x dx. Berarti kan kita tinggal taruh du-nya di sini aja kan. Tapi jangan lupa teman-teman, ini ada minusnya ya. Ada minusnya. Minusnya itu bisa langsung kita taruh di depan sini. Nah, gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Atau ada yang masih bingung? Gak apa-apa, tanya aja. Ini soal nomor berapa? Nomor 5 ya. Soal nomor 5 halaman 17. Sampai sini masih ada yang bingung, teman-teman? Kalau nggak ada, ini berarti kalau udah seperti ini udah udah gampang ya. Kalau kita mau mengintegralkan bentuk seperti ini integralnya berarti tinggal minus 1/3 U pangkat 3 gitu ya, teman-teman. Jangan lupa plus C. Nah, gini. Terus jangan lupa juga kita ada ini nih. Ini kan masih U di sini bentuknya. Kita rubah dulu jadi bentuk yang ini. Nah, kita rubah dulu jadi bentuk yang itu, jadinya min 1/3 kali pangkat 3 ya, kali muat nggak ya? Bawah aja deh. Bisa ya. 1 plus E pangkat min X. Nah, gini ya, teman-teman. Plus C gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Atau enggak jawaban saya yang ini di BMP ada nggak? Takutnya nggak ada lagi. Kita coba cek ya. Oh, ada nih. Ini ya. Yang A ya. Yang A ya, teman-teman ya. Yang C, Kak. Min kan? Ada minnya. Oh iya. Iya benar, yang C ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Atau mungkin masih bingung? Atau Kak, maksudnya dibikin U itu apa sih, Kak? U itu untuk substitusi. Jadi jadi kalau saya ini ya, kalau saya gambarkan di sini ya, ini kan misalkan integral nih. Soalnya berapa tadi? E pangkat min X. Pangkat min X gini kan. Min X terus dikali sama 1 plus E pangkat min X. Gini kan ya. Ini dx gitu kan. Nah, maksudnya substitusi adalah jadi untuk kita memudahkan atau apa ya, atau bisa dibilang mentransformasikan gitu. Jadi gimana caranya supaya supaya integral ini
selain penulisannya nggak panjang, jadi lebih simpel gitu. Ini kelihatan kan ya? Ini misalkan kita jadikan sebagai U. U itu sama dengan 1 plus E pangkat min X. Nah, berarti kan kalau misalkan saya tulis nih, kalau langsung saya tulis ya, jadinya kan begini kan. Ini masih E pangkat X, terus ini tadi ada pangkatnya ya. Ada pangkatnya 2 gitu ya, kalau nggak salah ya. Terus saya nulisnya begini kan, U pangkat 2 gitu. Terus ini tetap DX. Nah, kan jadinya begini. Bener kan ya? Nah, tapi kan kita masih ada ini kan, kita masih punya E pangkat min X sama DX. Ini karena apa sih? Karena yang di dalam kurung ini udah jadi U, ini DX yang ada di sini ini juga harus kita rubah supaya jadi DU. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ya ini U apa? U yang ada di sini itu kita kita turunin, kita turunkan jadi DU. Nah, tadi turunan dari 1 plus E pangkat min X berapa? Hasilnya kan ini. E pangkat min X gini kan. Nah, E pangkat min X DX gitu. Nah, ini kan ini nih ya, kalau Rossi kalau dilihat-lihat ya bentuk-bentuk ini nih, ini kan sama seperti ini kan. E pangkat min X dan DX nih. E pangkat min X dan DX cuman kurang minusnya. Jadi kalau misalkan ini saya tulis lagi gini ya, ini kan jadi seperti ini kan, ini minus ya, minus U pangkat 2, terus ada tambahan DU. Kenapa kenapa saya tulis DU? Karena DU itu sama dengan ini. Oke, kira-kira teman-teman paham nggak sampai sini atau masih bingung? Gimana, Rossi? Kira-kira? Ngerti Kak, cuman kayak kenapa harus U gitu. Enggak, Ya. maksudnya tuh kenapa nggak pakai huruf yang lain? Oh, mau pakai huruf lain ya? Boleh, boleh aja. Boleh. Ini Oh, cuma ini aja ya, teman-teman. Ini kenapa penanda ya saya Kak? bukan penanda sih, karena sebenarnya di BMP itu juga kebanyakan U kan. Mana ya? Mana? Nih, ini pakai U, ini pakai DU, nih U. Sebenarnya sih mau huruf apa aja boleh ya, atau enggak jangan U deh, jangan U gitu. Kalau emang mau yang lainnya kita ganti misalkan apa A. Ya bisa aja. Bisa aja. Ini kan jadi DA berarti kan. Jadi DA per DX gitu. Tetap aja ini berarti jadinya bukan U tapi A kuadrat, ya kan? Terus ini DA jadinya sama sama aja jadi sebenarnya. Cuma cuma ini aja, cuma substitusi namanya. Jadi intinya adalah gimana caranya kita menyederhanakan penulisan yang ini gitu loh maksudnya. Gimana? Teman-teman masih ada yang bingung atau Paham Kak. oke? Kalau udah sementara saya lanjut di sini ya. Ini tadi kita udah dapet jawabannya itu kalau saya nggak salah, mana tadi? Jawabannya kalau saya nggak salah itu yang C, ya. Nah, jadi jadi biar ada buktinya kalau hitungan yang kita lakukan udah benar gitu. Ini jawabannya min 1/3 1 plus E pangkat min X dalam kurung pangkat 3 plus C. Oke. Kalau kalau soal nomor 5 udah paham kurang lebih, kita coba ke selanjutnya ya. Selanjutnya itu ada soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini juga sama.
Soal nomor 6 ini juga sama. Intinya adalah gimana kita cari U-nya. U-nya itu berapa untuk soal nomor 6. Ada yang mau coba jawab? Kira-kira U-nya berapa? Yang dalam kurung, Kak. Iya, tapi bukan semua. Kalau saya bilang U-nya itu bisa kita kita ganti. Oh, jangan. U-nya itu ini ya. Nah, ini aja nih. X pangkat 2. Nah, gini ya. U-nya itu adalah, atau enggak, Rosi enggak mau pakai U kan, kita ganti deh. Jadi misalkan huruf A. A-nya itu sama dengan min X pangkat 2 gitu ya. Nah, berarti kita harus cari nih DA-nya berapa. DA itu maksudnya turunan ya. Turunan dari A. Turunan dari A berapa? Ini kan berarti turunannya kan kayak gini ya. Min 2 min 2x. Min 2x, benar ya? Min 2x dx. Nah, gini kan. Nah, cuman teman-teman, karena ini kalau teman-teman lihat nih di soalnya itu kita punya dx ya, dan kita punya x ini. Nah, oke. Sedangkan di sini di DA ini kita ada 2x dx. Gimana caranya supaya kita bisa dapat x dan dx aja gitu? Berarti kan harus di ini lagi kan? Harus di apa? Harus di ini lagi kan? Nah, gini kan ya. Nah, ini ya. Ini harus kita jadikan bentuk seperti ini supaya kita bisa dapat ini loh. Kita bisa dapat ininya nih. Nah, terus kalau udah kayak gini, bentuk integral yang ada di sini itu bisa kita tulis kayak gini ya, teman-teman. Integral dari ini tetap dalam kurung 2 plus E pangkat berapa? Pangkat A ya. Karena ininya nih, pangkat ininya min X pangkat 2 itu udah jadi A ya. Itu udah jadi A, terus di belakangnya itu ada E pangkat min X pangkat 2, ada E pangkat A juga. Ada E pangkat A, terus X dx-nya itu udah jadi ini. Udah jadi 1 per DA. Nah, gini kan ya. Nah, ini teman-teman, ini untuk min 1/2-nya ini bisa saya taruh di depan ya. Bisa saya jadiin kayak gini ya. Nah, jadi yang di dalam itu cuma tinggal ini aja. Nah. Coba. Oke. Oke, kalau udah kayak gini, ini kira-kira ada yang bisa kita sederhanakan nggak? Ada ya. Jadi kayak gimana? Ini tetap min 1/2. Terus ini jadi 2E pangkat berapa? Pangkat A ditambah E pangkat 2A. Nah, gini ya. DA. Jadinya begini ya, teman-teman. Kalau kita sederhanakan bentuk ini, jadinya kayak gini ya. Nah, ini hasilnya berapa kalau kita integralkan? Ini tetap ya. E pangkat A
E pangkat A itu kalau misalkan kita integralkan jadinya tetap E pangkat A ya. Jadi 2 E pangkat A ditambah dengan E pangkat 2A gitu. Jadinya kayak gini ya. 2 E pangkat 2A ya. Jadinya seperti itu ya. Nah, terus kalau misalkan kita sederhanakan lagi, ini jadinya kayak gini ya. Nah, jadinya begini kalau kita sederhanakan. Kenapa jadi seperti ini? Karena duanya kita keluarin ya, teman-teman. Ini udah min 1/2, duanya kita keluarin, jadinya tinggal ini aja. Nah, udah tinggal ganti aja A-nya berapa gitu. Min E pangkat min X gini ya, pangkat 2 tambah E pangkat 2A. Sorry. Min X. Ini berarti ya. Kayak gini ya. Jangan lupa belakangnya ada plus C. Plus C. Oke. Teman-teman boleh tolong dicek ini jawabannya ada nggak di BMP. Ini nomor 6 ya. Ada please. Nggak ada. Oke. Apa ada yang salah mungkin? Oke. Kenapa? Atau apa saya ada yang salah ya? Ini coba ya. Oke, kita coba pelan-pelan. Pasti ada caranya nih. Ada step yang kelewat nih, pasti. Yakin saya nih. Ini kan begini. X pangkat 2. Ini. Bener kan ya ini kalau diturunkan hasilnya ini kan ya min 2x. Bener. Kak, itu kenapa A-nya itu nggak semua yang ada di dalam kurung, cuman min X kuadrat aja. Iya Kak, saya juga masih agak bingung cara nentuin A atau U-nya tuh gimana Iya. gitu. Cara nentuin substitusinya ya. Iya. Iya. Oke. Oh. Oh, oke. Kita coba ya. Kita coba ya. Bisa nggak kalau kayak gini ya? A sama dengan 2 plus E pangkat min X pangkat 2 ini ya. Nah, terus turunannya berapa? DA-nya itu berapa? Berarti DA-nya itu ini ya, turunan dari ini ya, teman-teman, turunan dari E min X pangkat 2.
Turunan ini berapa, teman-teman? Ada yang tahu kah turunan dari ini eksponen? Coba kita cek ya. Eksponen. Turunan dari atau begini ya turunannya ya. E pangkat min X pangkat 2 kali min 2X gini. Sama dengan min 2X E pangkat min X pangkat 2. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi, oh gini. gini. Oh, gini. Ini kenapa A-nya saya pilih jadi ini ya? Kenapa A-nya itu cuma min X pangkat 2 supaya untuk kita dapetin ininya nih, karena kita harus lihat juga ya apa yang ada di belakang itu apa, yang ada di belakang itu kan cuma cuma ini aja kan ya. Tapi sebenarnya sama aja ya. Sama aja. Ini kalau misalkan kita terusin ya, jadinya begini kan. Min 2 X eksponen pangkat min X pangkat 2. Nah, ini dx kan gitu ya. Kalau misalkan kita sederhanakan, kita maunya tuh cuma ini aja gitu ya, cuma dx sama x yang ini. Nah, gimana supaya dapat itu? Supaya dapat itu berarti kita harus jadi kayak gini teman-teman. Min 1/2 E pangkat min X pangkat 2 gitu. Ini sama dengan X dx. Nah, maksud saya ini ya. Maksud saya kenapa kenapa kita nentuin substitusinya itu cuma ini aja supaya nggak bisa sih. Mana sih? Ini supaya maksudnya ke belakangnya itu nggak terlalu ini nggak terlalu panjang ekspresinya gitu. Sekarang kalau misalkan saya ini kan kalau misalkan ini ya kita udah punya x dx tapi sama dengannya tuh ini gitu, masih ada x-nya di sini. Ini yang kita hindari ya pada saat kita nentukan substitusi. Jadi gimana caranya supaya substitusi yang kita bikin itu tuh tidak ada lagi X di sisi sebelah sininya. Sebelah situ. Jadi makanya yang saya substitusi itu cuma min X pangkat 2 aja. Cuman masalahnya kenapa nggak ini ya? Kenapa jawabannya nggak ada ya? Ini udah ini kan ya. Pangkat A. Ini benar. Ini X dx itu sama dengan min setengah dA. Ini oke, ini benar juga. Min setengahnya keluar, ini sampai sini udah oke. Sampai sini udah oke. Nah, tinggal lanjutannya nih. Ini kayaknya lanjutannya ada yang agak ini. Kali iya, ada yang agak ngaco di sini lanjutannya nih. Ini mungkin ya. Ini nih integral dari ini mungkin.
Nah, coba deh. Pak ya, ini baru soal nomor 6 nih. Ayo, semangat. Oke, 2E pangkat A. Gimana ya integralnya? Coba ya. Atau enggak? Coba deh. Gini ya. Coba kalau saya giniin ya. Nah, gitu. Jadinya kan integral dari E pangkat A ya oke. Oke, teman-teman, gimana kalau soal ini saya lewatin dulu untuk yang nomor 6? Kira-kira diizinkan nggak? Ini masalahnya kalau kita ujian ya, kalau kita stuck terlalu lama di satu soal kayak gini bisa-bisa ayah. Gimana? Ini soal ini saya lewatkan dulu ya. Lanjut aja Kak ya. Lanjut aja ya. Ini saya lewatin dulu. Nanti kalau misalkan kita udah nemu udah ada pencerahan lah. Untuk ini kita bisa balik sini lagi ya. Lewatkan. Oke, sekarang kita coba ke nomor berapa tadi nih? 8. Ini nomor 8 ya. Nomor 8 juga nomor 8 ini juga sama. Juga sama ya, teman-teman. Ini contoh soal untuk eksponen yang mana kita juga harus nentuin itu U-nya itu apa di sini. U-nya itu apa ya? Coba ini ya. Min. Coba U-nya itu ini deh. 1/X gitu ya. U-nya itu min 1/X. Nah, ini kita cari DU. DU-nya itu berapa? DU-nya itu adalah turunan dari min X pangkat pangkat min 1 kan gitu ya. Berarti plus berarti turunannya itu adalah plus X pangkat 1/1 min 2. Nah, gini ya teman-teman ya. Ini kan ya turunannya. Iya Kak. Nah, gini kan. Nah, terus kalau misalkan kita sederhanakan nih, berarti penulisannya bisa kita jadiin kayak gini ya. Min 2. Nah, gini. Nah, ini di sini dx ya. Ini kita udah dapat nih. Kita udah dapat. Jadi kalau saya tulis ulang itu jadi kayak gini integralnya. E pangkat U gini ya. Karena U-nya kan ini kan ya. U-nya itu min 1/X gitu. Ini U-nya itu yang ini. E pangkat U, terus kita ada X2 dx sama dengan DU. Nah, kayak gini kayak soalnya ya gitu. Maksudnya simple kan. Nah, ini sama dengan berarti integral dari E pangkat U itu sama aja kan, E pangkat U plus C. Ini ya sama dengan E pangkat min 1/X gini ya. 1/X plus C. Nah, oke. Ini ada jawabannya enggak ya? Ada Kak. E pangkat min 1/X plus C. Ada jawabannya kayak ini. Coba ini nomor 8 ya, teman-teman. Nomor 8. Ini ya. Yang B ya. Nah, ini ada jawabannya nih.
Untung ada jawabannya. Jawabannya B. Gini ya, teman-teman. Nah, udah. Jadi kayak gitu ya. Untuk yang ini saya lewatin dulu deh. Jadi untuk yang soal nomor 8, gimana? Masih ada yang bingung teman-teman atau ada yang mau ditanya? Silakan. Halo, oke. Kalau nggak ada, kalau tidak ada pertanyaan, sementara saya lanjut dulu ya. Saya lanjut ke soal berikutnya atau mungkin mau coba kerjakan soal yang lain di modul ini atau gimana? Tadi kan nomor 5 ya. Ya oke lah. Untuk soal yang lainnya mungkin teman-teman bisa untuk latihan ya. Kalau ada yang nggak kurang paham, silakan bisa ditanyakan lagi, terutama untuk ini. Kalau untuk soal yang nomor 6 tadi, ini sementara saya lewatin dulu, nanti kita bisa balik lagi ke sini ya. Kita bisa balik lagi ke sini. Sekarang kalau nggak ada pertanyaan, kita coba untuk kita lanjut ke kegiatan belajar 2. Kegiatan belajar 2 itu integral fungsi trigonometri. Kalau yang ini nih mungkin identitasnya lebih banyak daripada yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya kan cuma eksponen. Kalau ini ada berapa? Ada 6. Berarti ada cos, integral cos sama dengan sin, integral sin sama dengan min min cos, integral dari sekan pangkat 2 sama dengan TG. TG itu apa ya? Tangen. Tan kali ya. Tan X, integral dari kosek pangkat 2 sama dengan min kotangen, integral dari sekan X tan X sama dengan sekan X. Ini simple sekali ini ya. Tapi coba deh. Sorry. Integral dari kosekan X, kotangen X sama dengan min kosekan X plus C. Ya oke lah. Saya sendiri juga sejujurnya mungkin nggak akan hafal kali kalau disuruh ngafalin ini ya. Tapi nggak apa-apa, kita langsung aja deh. Kita langsung aja. Ini juga ini ya, soal nomor 3, 4, dan 6 ya, halaman 118, nah ini pun juga sama, gimana cara kita nentuin U-nya. Jadi intinya kayak gini teman-teman, untuk substitusi itu kita harus menentukan apa yang bisa disubstitusi supaya turunan dari substitusi itu membentuk bagian dari trigonometrinya yang lain, gitu ya. Misalkan ya kayak soal yang pertama nih, soal nomor 3, cos pangkat 4 x sin x dx. Nah ini apa yang saya pilih di sini kan? Ini kan ada 2 nih, bisa cos bisa sin. Cuman dalam hal ini saya mau pakai cos aja deh, cos x gitu. Nah sekarang kalau saya udah punya cos x, untuk du-nya berapa? Du-nya itu kan berarti turunan dari cos x ya. Nah sekarang kita coba balik lagi deh, saya nggak hafal juga. Turunan dari cos x itu adalah sin x. Nah jadi karena ininya di sini positif, jadi di sini itu adalah harusnya negatif sin x gini ya teman-teman. Nah sekarang karena sin x dx, karena kita udah punya ini nih, kita udah punya ini ya, kita udah punya ini, dan kita udah punya ini di sini nih, nih. Itu berarti integralnya ini bisa saya tulis kayak gini, sama dengan
integral dari ini kan saya kan tadi pakai ya cos X sama dengan U. Nah, ini berarti di sini saya tulisnya U pangkat 4 ya kan karena U itu sama dengan cos ya. Nah, terus sin X dx-nya udah jadi DU. Udah jadi DU. Nah, tapi jangan lupa ini kan di sini ada minus nih. Minusnya saya taruh di luar aja deh. Nah, saya taruh gitu di luar. Nah, kalau udah begini kan udah ini ya, udah cukup 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 bisa ini ya. 1/5 U pangkat 5 plus C gitu. Nah, kalau misalkan kita ganti U-nya, U-nya itu apa tadi ya? Oh, cos. Sorry. Nah, cos X plus C. Oke, jadi kayak gini ya, teman-teman. Ya, ada jawabannya nggak? 118 nomor 3. 118 nomor 3 mana? Ada nggak jawabannya? Nomor ada please. Ada. Ini dia nih. Cos pangkat 5x. Nah, ini ya. Jawabannya itu yang E ya, teman-teman. Nah, ini jawabannya. Nih. Jadi Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau ada yang masih bingung? Ini soal nomor 3 ya, soal nomor 3 untuk integral trigonometri. Aman, Kak. Oke ya. Kalau gitu kita akan coba ke soal berikutnya, soal nomor 4. Ini juga lagi-lagi kita harus cari U-nya berapa. Oke. Ini U-nya berapa? Berapa? Ini kayaknya saya udah tanda ini biar nggak lupa nih U-nya itu pakai yang ini aja deh. X pangkat 2 itu kan. X pangkat 2. Jadi kalau kita turunin itu sama dengan 2x. 2x terus karena kita di sini punya x, kita ada dx juga. Ini sebenarnya kayak gini ya. Nah, jadi jadi gimana caranya biar kita dapat x dx? Ini kita pindahin ke sini. Ini kita pindahin ke sini. du sama dengan x dx gitu ya. Nah, ini kan udah dapat nih. Berarti ini bisa kita tulis kayak gini, teman-teman. Mana integral x ini ya, berarti sekan kuadrat x pangkat 2-nya udah ganti jadi u ya. Udah ganti jadi u, terus kita di sini ada x dx-nya itu udah ganti jadi setengah du. Cuman di sini saya tulis du aja. Nah, setengahnya saya tulis di mana? Setengahnya itu saya tulis di belakang integralnya. Oke ya. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan udah ini ya. Maksudnya udah bisa di ini, kita tinggal cari tahu integral dari sekan pangkat 2u itu apa gitu kan. Nih, ada nggak tadi di sini ya? Oh, ada nih. Ada. Yang ketiga. Nih ya. Sekan pangkat 2x dx sama dengan tan x plus c. Berarti ini ya, setengah tan u masih u ya, plus c sama dengan setengah tan. Nah, u-nya itu apa? U-nya itu x pangkat 2. Gini ya. Mana sih? X pangkat 2 plus c gitu. Ada nggak jawabannya? Nomor berapa nih? Nomor 4. Nomor 4. Setengah tan x pangkat 2 plus c. Nomor 4. Nih. Jawabannya yang D ya.
Yang B. Coba. Nih jawabannya. Kak, tapi tan sama tangan itu beda atau sama, Kak? Kenapa? Tan sama tangan. TG. TG. TG ya. Oke. Kita coba cek ya. Kita coba cek. Kalau penulisan tan di sini ada nggak? Ada nggak di sini penulisan tan, TAN gitu ya? Atau tan itu ditulisnya TG, kot tangen gitu. Nggak ada ya. TG. Semua nulisnya TG gini. Coba ya. Coba ya kita coba ya. Bener nggak? Tangen. Oh iya nih. Berarti bisa dibilang sama ya. Sama ya, tangen lambangnya itu TG atau ketan. Bahasa Belanda tangen, bahasa Inggris perbandingan sisi segitiga. Segitiga siko-siko. Oh, sama nih. Sama berarti ya dari Wikipedia. Benar nggak sih? Oh iya, sama berarti. Iya nih. Ya jadi kalau di BMP itu nulis tannya itu bukan TAN tapi TG ya teman-teman. jadi yang tadi ditanyakan adalah apakah ini sama dengan tan? Jadi bisa dibilang sama ya. Nah kalau saya kan nulisnya kan tan ya. Maksudnya biar teman-teman biar teman-teman nggak, mudah-mudahan sih diharapkan nggak bingung ya, atau kalau mau ditulis sesuai dengan PMP ya oke, kita tulisnya TG gitu. Cuman kan karena teman-teman udah kenal istilah sinkostan, jadi saya tulisnya tan aja ya, kayak gitu. Oke, untuk soal nomor 4 ada yang mau ditanyakan mungkin atau masih ada yang bingung sampai sini? Gimana? Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba ke soal nomor berapa nih? Nomor 6. Kita coba ke soal nomor 6 ya. Lagi-lagi kita harus menentukan U-nya yang mana. Ini saya udah ada tanda tuh. Saya harus yang mana U-nya nih. U-nya itu sama kayak soal sebelumnya, X pangkat 2 ya kan? Terus kita cari DU-nya itu sama dengan 2X DX. Nah, sekarang kan kita di sini punya apa nih? Kita ada X, kita ada DX. Nah, tinggal gimana caranya kita dapat X dan DX gitu kan. Berarti harus kita inikan lagi 1/2 DU itu sama dengan X DX. Nah, gini ya teman-teman. Jadi soal ini kalau saya tuliskan itu bisa kayak gini ya. Sin pangkat 3 ya. Ini X pangkat 2-nya udah jadi U gini. Terus ada cos U. Nah, gini ya. Karena kenapa? Karena X pangkat 2-nya udah jadi ini ya. Udah jadi U ya, teman-teman. Nah, tinggal DX-nya itu sama dengan DU. Nah, saya tulis DU, setengahnya saya taruh di luar sini. Nah, udah tinggal kita cari ini integral ini. Sin pangkat 3 U cos U DU. Nah, oke, teman-teman. Kira-kira sampai sini. Ini sudah bisa diselesaikan atau belum? Kira-kira gimana? Kalau kita cek di sini, ada nggak identitas yang mendukung
yang mendukung ini. Sin pangkat 3 kali cos. Mana? Kan belum ada ya, teman-teman. Nah, kalau gitu kita harus melakukan substitusi kembali. Jadi yang namanya substitusi itu bukan bukan cuma satu ya, bukan cuma sekali. Tapi bisa aja lebih dari sekali. Contohnya adalah seperti ini yang akan saya lakukan di soal nomor ini nih. Kita lagi-lagi akan melakukan substitusi. Kali ini jangan pakai U tapi pakai apa ya? Ya Z lah. Z sama dengan kira-kira yang bisa saya ganti apa nih? Coba sin ya. Sin U. Nah, terus kita cari turunannya tuh DZ sama dengan turunan dari sin apa? Cos, Turunan ya. dari sin cos. Ya benar. Turunan dari sin itu cos. Cos U DU. Gini ya, teman-teman. Nah, di sini kan kita udah ada cos U DU kan. Ini kan. Nah, tinggal kita tulis ulang kembali. Ya. Sin tadi kan sin udah jadi Z ya, berarti Z pangkat 3 terus cos U DU itu sama dengan DZ. Nah, kalau seperti ini kan berarti udah sederhana ya, teman-teman. Berarti jawabannya adalah di bawah deh. Saya tulis ulang di bawah. Nah, ini ini kan jawabannya berarti seperti ini ya. 1/2 dalam kurung 1/4 Z pangkat 4 ini ya plus C sama dengan 1/8 Z pangkat 4 plus C. Nah, di sini itu Z-nya kita ganti menjadi sin gitu ya. Z-nya kita ganti jadi sin. Jadi 1/8 sin pangkat 4 sin U ya, sin pangkat 4U plus C. Nah, terus ini kan masih U. Di sini masih U kan. U-nya itu kita ganti lagi. U-nya itu apa tadinya? U-nya itu adalah X pangkat 2. Berarti nah, ini ya, kita tulis sebagai X pangkat 2. Oke. Nah, jadi jawaban akhirnya ini ya, teman-teman. 1/8 sin pangkat 4 X pangkat 2 plus C. Oke, ini ada nggak jawabannya? Nomor 6 ya. Nomor 6, mana nomor 6? Nomor 6. Wah, ini dia nih. Sin 4x2 ini ya. Yang A. Nah, ini jawabannya ada. Oke. Nih, berarti jawabannya itu yang A. Oke, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini kita berarti Kak, ya. masih bingung untuk menentukan U-nya itu loh, Kak. Syaratnya itu apa sih? Untuk bisa tahu, oh U-nya yang ini gitu. Sebenarnya gini, Rosi. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh nih. Sebenarnya gini. Untuk yang kayak tadi saya bilang, kita nentukan U-nya itu supaya untuk tujuannya tuh untuk mensimplikasi penulisan ini. Contoh ya. Contoh nih saya tulis ulang di bawah deh. Nih. Nih ya. Nah, nih. Kalau tadi kan yang saya substitusikan X pangkat 2 gitu ya. Nah, sekarang kenapa yang saya substitusi itu X pangkat 2 dan tidak bisa yang lain? Gitu misalkan ya. Misalkan nih.
Coba deh. Saya coba misalkan U ya. U-nya itu jangan X pangkat 2 tapi sin X coba ya. Sin X. Nah, terus kita harus cari turunan dari sin X itu berapa, DU. Turunan dari sin tuh cos ya berarti ya. Cos X gini kan. Nah, terus masalahnya adalah Rosi, masalahnya nih, kalau misalkan cuma seperti ini, ya, ini bisa saja saya tulis di sini, bisa aja misalkan ya, X sin X kan udah jadi U kan, berarti saya nulisnya kayak gini kan, X terus U pangkat 3, gitu kan ya, U pangkat 3 apa, X pangkat 2. Nah, ini saya aja bingung nulisnya. Terus DU. Terus kita punya cos X, tapi di sini kita punyanya X cos X pangkat 2. Nah, ini yang saya bilang tadi. Nggak bisa. Karena gimana pun juga kita harus dapat supaya ini ya, supaya kita bisa mempersimpel penulisan ini gitu. Kalau misalkan mana ya? Misalkan jangan sin deh, jangan sin yang saya ini tapi cos gitu ya.